Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk mereview si bibit yang kita beli, yang sudah teman-teman lihat untuk si videonya. Nah, ini penampakannya ya, ini untuk si bibitnya kalau teman-teman lihat. Jadi ini yang mati ya teman-teman, yang mati ini cukup banyak sekali. Ini teman-teman, dari ini hampir semua si bibit yang ada di sini, bibit nila ini ya, ini itu tidak sehat. Nah, setelah selidik demi selidik, kita tanya si supplier atau penjualnya bahwa si nila ini cara pemeliharaannya dari kecil sampai besar ya, itu teman-teman lihat itu banyak jamur sekali. Jadi ini boleh dibilang kolam ini sangat berisiko menyebar virus ke sebelah-sebelahnya. Nah, untuk itu sepertinya ini memang sengaja airnya kita diamkan, dia berkurang untuk menghindari adanya percikan air ini ke sebelah-sebelahnya. Jadi dari sini komparasinya sudah jelas teman-teman. Jadi memang semula saya menganggap itu penyebab kematian yang ada di kolam kami itu, yang dari beli bibit ini, itu penyebabnya adalah dari si formula si probiotik yang kami buat, yaitu adanya unsur si kapur dan garam. Nah, ini garamnya masih ada teman-teman sampai sekarang, kita beli cukup mahal. Ini masih ada sekitar 30-an kilo. Nah, tapi kami sudah tidak gunakan lagi kecuali hanya untuk menghilangkan si bakteri-bakteri. Setelah terjadi seperti ini kita mungkin nunggu semingguan. Kalau terus berkembang seperti ini, maka yang pastinya ini kita sudah dapat hasil teman-teman. Hasilnya apa? Hasilnya semula niatan saya itu untuk mempercepat panen ya, dengan kita membeli bibit, kita tidak tidak dengan cara membesarkan atau dengan pemijahan sendiri. Itu harapannya kita akan mempunyai kolam yang cukup banyak ya, paling tidak semua kolam bisa dijadikan untuk pembesaran atau untuk pedaging. Tapi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan teman-teman. Jadi nyata si bibit-bibit itu membawa virus, seperti sebelumnya juga seperti itu waktu kita awal-awal ya, kita taruh di sini itu untuk si bibit nila yang hitam itu semuanya kena virus. Terus kami bisa tanganin, dan yang tersisa sekitar 300-400an yang sudah kita panen, kita jual semua. Demikian yang kuning waktu itu juga sama, dari sekian ribu itu yang tersisa hanya sekitar 600an. Dari 1000 itu sisa 600, terus berikutnya lagi yang 600 mungkin sisa sekitar 300. Akhirnya komparasi atau perbandingan dengan cara untuk pemijahan sendiri dan membeli bibit, bisa saya simpulkan lebih sangat menguntungkan dengan pemijahan sendiri, karena kita tidak membawa virus, tidak banyak kematian yang disebabkan karena nilai itu sendiri mutunya kurang bagus. Itu ya teman-teman, akhirnya itu yang ada di sana saya nyatakan gagal. Jadi yang beli itu sudah jelas gagal, dan kita sudah tidak bisa saya lanjutkan. Ini kolam akan kami kuras, kami bersihkan, akan kami tebar garam. Nah, setelah ditebarin garam,
Berikutnya lagi baru kita isi air, tapi kami tidak akan menggunakan kapur. Kapur terlalu menurut saya terlalu berisiko untuk si nila-nila. Ya mungkin kalau para senior kapur itu sudah bisa mengendalikan dengan baik. Kalau saya memang dari awal berprinsip kapur tidak akan kami gunakan karena pengalaman waktu kecil kami menangkap ikan dengan kapur. Jadi sudah ya teman-teman, cukup jelas untuk komparasinya hasilnya. Oke, kita tengok sebentar. Ini teman-teman pemijahan yang kita lakukan sendiri ya. Tampak mudah-mudahan pada mau. Karena biasanya memberi makannya itu malam, tapi biasanya juga ini hanya beda waktu karena biasanya malam kita kasih di siang hari, dia malu-malu. Nah ini teman-teman, jadi ini berapa umurnya ya, karena indukannya sendiri aja baru berapa kemarin, 11 bulan udah dijual. Ini anakan yang kesekiannya, yang turunan keempat kalau tidak salah, bukan turun keempat tapi yang ini keempat. Nah setelah itu kami pelajarin kok sudah tidak produktif, artinya kualitasnya selain tidak produktif, indukan-indukan itu juga anak-anaknya tuh kualitasnya jelek teman-teman. Jadi banyak yang mati ya, banyak yang mati teman-teman. Jadi tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin itu juga disebabkan waktu itu indukan ada di sini, dan di sini ada bunga AMP, itu sepertinya memberi tambahan stamina sehingga dia produktif. Itu sepertinya itu. Dan nanti akan yang berikutnya lagi akan kita yang untuk indukan yang kemarin beli, saya juga tidak begitu yakin apa itu indukan yang unggul atau tidak, karena kita beli bukan yang bersertifikat, itu hanya membeli dari petani ya, kita tidak tahu mutu yang sebenarnya, tapi ya kita percaya saja dari si penjual. Nah ini sepertinya ya teman-teman, mungkin nanti diantaranya beberapa akan kita jadikan indukan turunan ya. Jadi ini kita akan indukan turunan, dan ke depan terus terang kami tidak membeli lagi bibit. Kalaupun membeli, kami akan membeli indukan, karena sudah nyata-nyata jelas ini hasil dari budaya itu sendiri menghasilkan mutu ikan yang luar biasa ya. Kita kasih pakan lagi coba. Nah ini ya teman-teman, nah itu teman-teman ya. Jadi cukup sehat-sehat, cukup cepat besar. Sudah jelas akhirnya langkah yang saya akan tempuh adalah dengan pemijahan. Dengan pemijahan kita cukup sederhana untuk melakukan si budidaya itu. Terus berikutnya lagi juga menghemat biaya atau modal awal ya. Setiap saat kalau dengan bibit beli kan setiap saat itu pula juga akan bermodal awal. Nah ini teman-teman bisa lihat ya hasil-hasil dari si pemijahan, terutama yang ini terakhir ya, kita cukup banyak. Nah, ini penampakannya ya teman-teman, kelihatan ya cukup banyak. Ini ngikutin kita suara di sini, ikut live, ikut apa namanya si tuh kita bersuara di sini, dia ngikut ke sini ya. Oke itu ya, tampak sehat-sehat ya. Jadi ini teman-teman, untuk pemberian makannya ini kami rubah. Yang selama ini pemberian makan tuh di siang hari, kita ubah menjadi hanya menjelang maghrib atau setelah maghrib. Jadi itu kalau mungkin karakternya sudah terbentuk seperti itu ikan-ikan yang ada di sini. Selain kondisi itu kan kondisi yang paling netral untuk kita, biasanya udah pulang kerja, kita bisa memelihara ini dengan santai ya, jadi dengan mudah. Jadi kalau kita memberi pakannya 2 kali 3 kali itu akan repot. Baik, ini kita review lagi. Ini si buraya yang
dulu kita hasilkan dari indukan yang besar-besar itu. Ya, ini teman-teman, burayak ini. Nah, ini juga cukup banyak. Jadi ini nanti rencananya yang ini, yang ada di sini, ini akan kita pindah ke yang tempat bibit yang tadi jamuran yang dapat beli itu, dan itu akan kita isolasi, tidak kita masukkan di kolam sini. Saya kira itu saja teman-teman ya untuk evaluasi pembelian bibit yang sudah jelas. Untuk kedepannya kita memilih metode untuk budidaya itu adalah dengan pemijahan. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.